Semua tuh udah ada tempatnya masing-masing sih gitu. Kalau dibilang bisa ya up and down, artinya secara pembelajaran tuh up and down gitu. Dari gue bahkan banyak orang nggak tahu Cagur, awal gue masuk Cagur tuh gue kan figuran. Dari yang cuma figuran dikasih role nih, kasih adegan dan segala macam. Mereka lihat oke, baru masuk. Begitu masuk lah, tinggal gua sendiri. Iya ya. Pemain terakhir ini. Ketika gua ke Singapura, dokternya bisa bahasa Indonesia. Terus dia ngomong, dia nanya kenapa kamu? Gua ceritain begini. Oke, kita WSG. Menurut gua laki pak. Gue udah yakin kesana. Timingnya pas banget aja. Di bengkel lain ngulik mesin, di bengkel sini ngulik orang. Wendy Cagur dikejar star. Akhirnya datang juga guys. Tapi di momen ini gue akhirnya tahu Pras. Kenapa? Lu tuh ternyata orangnya dendaman. Kenapa kok dendaman? Gue undang lu di podcast gue sama Andika pagi banget. Gue diundang di tempat lu malam banget. Maksud gue gila sih ini podcaster malam yang gue hadiri sih. Pas gue tanya malu, lu sampai ini jangan-jangan gara-gara gue? Enggak pak, bisa sampai jam 12. Tolol sih menurut gue. Bisa sampai jam 1 gue syuting dari pagi. Gila. Titik kumpul ya paling sering tuh. Titik kumpul tuh paling sering sebelah sampai jam 1 udah. Gue malah kalau udah kecapean nggak bisa tidur pak. Tapi ya mau gimana? Itu adanya rezekinya. Oh lu iya gue paham. Cuma maksud gue lu kalau capek malah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Berarti lu sampai ke rumah anak istri lu ajak podcast. Kan ada orang gak bisa tidur podcast aja. Enggak ya bang, main game lah apa segala macam. Tapi Pak Wendy, lu malah menurut gua kepagian syutingnya. Bukan salah gue. Ngobrol loh soalnya. Ngobrol. Gua diundang sama Pak Wendy waktu itu di WA. Itu terlalu pagi, gua udah sekian lama gak ngobrol pagi. Kenapa harus pagi? Andika. Nah, waktu Pak Andika di sini, kenapa harus pagi? Wendy. Anjing. Itu dia. Jadi ini kalau kronologi nih, gue dulu ada podcast namanya Om Wen. Iya. Terus gue kayak ngerasa, aduh udahlah udah bosen bintang tamunya kan pada saat itu gue pikir muter-muter aja pembahasannya sama itu aja gitu. Kayak udahlah fakta, udah stop tuh. Tiba-tiba di ruangan di ruang tunggu lapor Pak ngebahas podcast berdua sama Andika. Iya, podcast yang berhasil nih Pras. Si botak Lu kan juga. Gue kan udah nanam rambut. Gue udah nanam rambut. Salah satu alasan gue nanam rambut kenapa? Biar gak disamain sama si botak. Nah, tapi terus, ini sukses kayaknya. Alhamdulillah. Sama ya sama rambut belakang. Bel kayak jembut sumpah. Kenapa? Iya, karena itu sebenarnya biji. Bukan aja. Makanya kayak jembut. Nah, udah terus Andika ngomong kan, bikin yuk, dia bilang gitu. Gua yang, hah? Oke deh, gue bilang. Ayo, gue bilang. Karena gue udah ngebayangin tandeman sama dia tuh, dia si ngulik, gua si ice breaking. Udah gitu aja. Gue lihat tuh begitu tuh tektokan. Jalan. Waktu itu dia belum ada kerjaan nih. Maksudnya selain lapor Pak dan ada selain kerjaan TV lain. lah. Selain Family 100 pada saat itu tiba-tiba ditawarin Family 100. Syutingnya setelah lapor Pak atau pokoknya Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya Jumat sore Pras. Nah terus tiba-tiba dia Jumat Sabtu Minggu Kamis Jumat Sabtu syuting Family 100 pagi lah gitu. Makanya susah nyari bintang tamu pagi, susah banget. Ya Allah, kadang-kadang ada satpam lewat kita tawarin. Dia kan udah lewat pagi-pagi udah kerja. Terus gue susah, nggak enak. Iya dong. Iya. Belum tentu semua bintang tamu morning person. Bener. Nah, iya. Kata gue juga ngobrol pagi-pagi kayak tolol dah. Sebenarnya menurut gue gitu. Tapi ya gimana? Guys, karena menurut gue ngobrol pagi itu, wah kan kita ke pagi nih.
ngopi santai dulu dah. Iya. Seniman nih. Iya. Diajak ngobrol mama bahas anak waktu itu di rumah di tempatnya Bang Iya, Wendy. gue kan juga kalau pagi tuh biasanya nge-gym dulu di rumah, nganterin anak gue sekolah. Iya. Udah habis itu ya udah santai menuju ke brownies kan. Nah ini kan kadang-kadang kalau udah syuting WA tuh kalau udah pagi paling gue nge-gym doang. Kadang-kadang nggak nganterin anak gue sekolah karena ngejar waktu paginya itu. Karena gue memang ngejar jam 11 gue harus cabut dari situ buat brownies. Tapi gitu. seru gak Pak di YouTube? Seru Menurut sih gua, sebenarnya. WA itu sukses tau guys. Terima kasih, Rame terima sekarang. kasih, terima kasih. Pada akhirnya dapet tandemannya. Iya, itulah. Ya orang kan kalau lagi butuh ada aja jalannya. Ya kan Andika waktu itu lagi butuh juga kan, butuh eksistensi juga. Bener. Nih biar kita ada area bermain. Gue Bener, bilang, ya bener, gue bener. ikut. Iya. Tapi kan nih kemarin syuting pagi ya kan, terus tiba-tiba acaranya selesai. Mm-mm. Balik lagi deh ke Jumat. Oke, ini baru berapa minggu nih Jumat? Gue ada kerjaan lagi. Terus gimana dong? Balik lagi ke pagi. Balik lagi ke pagi. Nah iya, tau lah. Susah bro nyari tamu Iya. pagi itu. Mas, susah. mau jadi bintang tamu gak mas? Itu yang nganterin minum. Tiba-tiba. Oh sorry. Tiba-tiba Dewa mau ajak ngobrol. Ya siapa tahu dia mau Pras gitu. Iya. Sebenarnya pagi gara-gara itu Pras Iya. gitu. Tapi di TV sekarang ada berapa program Pak? 3 Lapor Pak, Brownies sama BTS. Banyak itu. Alhamdulillah. Udah di TV dari berapa? Dari tahun berapa? 2001. Tidak berhenti sampai 2026. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue nggak bisa loh Pak. Tahu kenapa Pak? Ya gue juga Teman ngerti. bermain gue ya begini gitu. Ya. Takut gue di TV tuh. Ya sebenarnya sama aja Pras. Kayak misalkan gue ditawarin stand up, gue selalu menolak. Karena menurut gue semua orang tuh udah ada tempatnya masing-masing gitu loh. Iya. Udah ada keahliannya masing-masing. Kalau misalkan lu bisa semua, menurut gue juga nggak spesial. Iya dong. Iya benar. Artinya lu emang harus ahli atau harus hebat di 1 atau 2 hal, jadinya terlihat. Tapi kalau lu bisa semua, jago semua, orang Biasa. malah jadi bingung. Iya. Pras ini apa sebenarnya gitu. Jadi menurut gue semua tuh udah ada tempatnya masing-masing sih gitu. Kalau dibilang bisa ya up and down, artinya secara pembelajaran tuh up and down gitu. Dari gue bahkan banyak orang nggak tahu cagur, awal gue masuk cagur tuh gue kan figuran. Figuran gue bahkan dulu bikin propertinya buat cagur. Wah ini gue nggak tahu. Gue kira emang tim aja. Enggak. Dari awal berteman. Iya, Yuk kita bikin cagur Enggak. tas. kan gue generasi ketiga. Oh. Denny Narji Sabto keluar sekolah agama, Oke. mau jadi pastor apa kalau nggak salah, masuk Bedu. Oh Bedu sempet ya. Bedu Oh iya sempet. gue sempet dengar. Nah, justru lucunya adalah waktu itu gue udah bikin grup di kampus, gue Bedu sama 2 orang teman kita. Terus malam ini let's say kita sepakat besok kita sepakat ya, kita nama grup kita ini kita seriusin, kita mau ngikutin jejaknya cagur. Gak lama kemudian tiba-tiba Bedu masuk cagur, anjing. Coba gue pikir ya udah, maksud gue percaya bahwa rezeki itu emang udah ada yang ngatur. Jadi ya gue jalan sendiri di kampus, nge-MC, terus juga ngeband, semua gue pelajarin semua. Gue apa namanya? Ngikutin alurnya aja. Iya, ikutin alurnya aja gitu. Gue kan di unit kesenian mahasiswa, jadi gue belajar semua. Gue belajar gambar, gue belajar nari, gue belajar paduan suara, gue belajar ngeband, gue belajar semua. Gak ada apa ya, gak ada niatan bahwa gue mau jadi artis, gue mau jadi apa, enggak gitu. Gue pelajari aja dah semuanya. Iya, dan ternyata balik lagi itu sebenarnya yang ngebentuk kita sih sebenarnya. Iya, benar. Iya. Setuju gue. Tapi yang gue inget gini, pada saat gue kuliah ospek, senior gue kan teknik elektro awal-awal sebelum pindah ke seni rupa. Senior gue nanya, cita-cita lo mau jadi apa? Nah gue nggak jawab gue mau jadi teknisi, gue nggak mau jawab kerja di PLN atau segala macam, enggak. Lu jawab apa Pak? Gue pengen dimanapun saya berada, orang-orang terhibur sama saya. Papa ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Digampar gak? Gampar sih, gak cuma ditonjol. Tapi bisa ngomong begitu Gue ya? ngomong gitu. Gue ngomong Anjay. gitu. Nah begitu gabung sama cagur baru kejawab. Oh ini ternyata. Sebentar. Omongan gue. Yang cagur ini berarti
kan Bedu udah masuk, bertiga dong dia. Bedu terus Bedu keluar kan? Oh keluar dulu bukan berempat. Keluar dulu. Oh. Bahkan pada saat Bedu keluar pun teman-teman tuh karena udah tahu gua juga mungkin buat mereka, lu rame nih bisa kali. Maksudnya gue enggak, gue nggak mau. Bukan nggak mau, maksudnya gini. Gua bukan tipikal orang yang menyodorkan diri untuk sesuatu yang nggak diinginkan. Iya. Kalau lu ngarepin gua untuk bergabung, ya udah harus dari lu dong. Bukan dari gua. Pras aja gua dong, gua bukan kayak paling gitu. anti banget begitu ya. Paling anti kayak gitu. Bahkan gua waktu awal jadi figuran, waktu itu kan masih TPI kan. Terus ya namanya figuran kan cuma sekali kan. Sekali 2 kali, terus nyokap gua nonton gitu kan. Terus tiba-tiba besoknya nggak ada lagi gitu. Terus nyokap kayak nanya ke gua, kok nggak ada lagi? Perasaan gimana itu Pak? Lah gue malah ngomong tegas ke nyokap gue. Mama kenapa begitu? Gue bilang, Mama kenapa begitu? Kenapa berharapnya kayak begitu? Gak usah berharap apa-apa. Karena kan akan jadi beban untuk anaknya kan. Betul. Biasanya. Makanya gue bilang gak usah berharap apa-apa. Orang aku mah cuma figuran doang. Gak usah berharap diajak segala macem. Kalau memang mereka butuh atau memang lagi mencari pengganti, kalau dia rasakan cocok, ya let's go. Ajakannya harus dari mereka dong, bukan dari gue. Baru akhir itu Cagur, Denny Narji. Setelah beberapa episode akhirnya dari yang cuma figuran dikasih role nih, kasih adegan dan segala macam. Mereka lihat oke, baru masuk. Begitu masuk lah, tinggal gua sendiri. Iya ya. Pemain terakhir ini. Last man standing. Gila Pak. Iya, gak lama setelah itu kan Narji cabut. Narji cabut. Terus habis itu Denny jadi anggota dewan. Ya udah tinggal gue sendiri. Tapi masih kontekan gak Pak? To be honest? Iya. Enggak. Oh iya? Masa sih, kan kalian lama bertemannya gitu, berkarya bareng. Minimal ada grup lah. Enggak ada. Cagur-caguran gitu. Ya lu mau jawaban jujur ya? Enggak ada komunikasi. Kalau ketemu sama Denny ya paling di studio. Misalkan kalau lagi dia syuting apa di Trans 7, gue syuting apa ketemu, udah gitu doang. Tapi kan ini Cagur tuh kan aset besar ya menurut gua. Kayak titik kumpul lah, kan kita ada grup gitu. Pun ya udah jarang syuting misalnya ya, walaupun ada stok, tapi kita masih tetap kontek-kontekan hahaha gitu. Ya itu kan di tahun-tahun awal. Makanya gue bingung ya sama anak-anak stand up ya. Mereka dari sendiri tiba-tiba bikin grup. Mereka gak ngeliat yang grup aja pada bubar. Ngapain? Gue selalu ngomong ke Ajis, ke teman-teman stand up itu, ngapain sih pada bikin grup gitu. Tapi sebenarnya grup tuh seru loh. Seru gitu. Pak. Tapi balik lagi, musuh grup itu adalah ego. Bener. Ketika semua udah ngerasa sama-sama besar, bisa berdiri sendiri. Nah itu menurut gue awal mula perpecahan. Bab. Tapi kan ini kalau stand up bisa berdiri sendiri dulu. Betul. Apalagi kalian udah berdiri sendiri, Pras. Iya. Egonya udah terbentuk dulu dong. Bener. Jadi nih misalkan berempat titik kumpul. Ada satu masalah misalkan yang nggak bisa diselesaikan, akhirnya ego yang akan berbicara. Nah, ego itu cuma bisa kalah sama story, mempertahankan sejarah. Nah itu yang berat menurut gua. Kadang-kadang sejarah itu ketutup sama udahlah. Wah, gue bisa sendiri. Obrolan seru banget nih, daging dendeng banget. Bukan gue yang mulai ya. Karena sudah dimulai, mari kita teruskan. Cagur tuh berapa tahun? Yang prime-nya? Ya prime-nya, 16 tahun. Pras. 16 tahun ya? 16 tahun, Itu kuat banget loh. Orang bilang kalau sudah berteman lewat dari 10 tahun gak akan pecah. Banyak loh orang bilang begitu. Sampai geleng-geleng guys. Geleng-geleng guys. Ya makanya balik lagi sebenarnya kan kita nggak pernah tahu ya. Gue juga nggak bisa bilang secara detail A I U E O gitu ya tentang yang setiap orang atau setiap grup alami. Tapi pasti akan ada masa-masa itu dan tinggal masalahnya adalah bagaimana kita bisa saling nguatin sih sebenarnya satu sama lain untuk ayo dong ingat sejarah dong kayak gitu-gitu. Apakah itu nggak ada? Sebenarnya udah
Oke. Udah diingatkan untuk itu. Balik lagi cuma mungkin apa ya? Ya gue juga nggak bisa menyalahkan sih. Gue nggak bisa menyalahkan. Gini loh, misalkan lu satu grup sama gue, lu punya pertimbangan A, I, U, E, O. Iya. Menurut gue gini, gue tipikal orangnya kalau satu grup nih, misalkan gue kesel, gue nggak bisa simpen tuh Pras. Gue pasti akan ngomong dulu, sini kita ngomong bertiga. Gue anjing-anjingin, tai-taiin, tapi setelah itu selesai. Oke, lebih baik begitu dong. Nah, karena gue percaya gini, kita misalkan grup, kalau dalamnya solid, kompak, mau ngelawan siapa aja, ayo. Iya pasti. Tapi kalau kita sebagai grup nggak kompak, mungkin ngelawan anak-anak SD juga kalah. Pertanyaannya muncul, nggak kompak nih apa nih? Apakah pembagian leluconnya? Apa pembagian lainnya? Nah, gue tuh sebenarnya hobi motor. Nah, gue tuh seneng banget motoran, tapi gue seneng kayak jalan-jalan santai sama prediksi. Nah, prediksi tuh banyak lah anggotanya. Jadi mereka tuh kayak seneng gitu motoran ke daerah-daerah mana. Pak, terlalu patah Pak. Ini bukan patah. Dia kan Gua awal kemana? Gua tuh senang motoran. Iya kan. Denny tuh nggak suka gitu, bisa kan? Nggak, itu gua nggak bisa bahas lebih detail, Pras, karena maksud gua sampai minum loh, guys. Kalau gue mah kan gue bilang gue last man standing, artinya gue generasi paling terakhir. Iya. Dan alhamdulillahnya gue berdiri paling terakhir yang bener-bener pure, masih berdiri di atas area komedi gitu. Maksudnya nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya jangan lu tanya ke gua, tanya ke teman-teman gua gitu, kenapanya gitu. Karena gua nggak bisa menjelaskan juga sebenarnya. Karena apanya gua juga nggak jelas. Oke, geser pertanyaannya. Masih di Cagur. Apakah kalian sempat deket banget dan banget? Ya iyalah. Atau hanya untuk kerja doang? Enggak. Itu kan ada beberapa grup yang gue datang ke studio udah kita kerja, abis itu enggak. Gue gak mau tahu tentang lu. Enggak. Malah semua proses pasti begitu. Menurut gue semua proses pasti begitu. Dekat banget kayak keluarga. Bukan kayak keluarga. Gitu. Tapi balik lagi, kan semua berjalan. Berjalan. Setiap orang kan punya prinsip. Setiap orang kan punya idealisme. Semakin tumbuh, semakin iya. Prinsip lu bisa berubah. Bener. Kalau lu nya membiarkan itu terjadi. Tapi kalau lu tidak membiarkan itu terjadi kan artinya lu tahu, oh ini nggak bisa, oh ini boleh, oh ini bisa gitu. Jadi balik lagi sebenarnya menurut gua kalau ditanya kayak keluarga, dekatnya kayak keluarga. Iya. Jalan bareng, let's say, terus acara keluarga pasti kumpul, terus ya gitulah, pastilah gitu. Tapi kan itu kan awal-awal. Iya. Begitu udah mulai punya menjajaki nama besar segala macem, ya udah pasti ada pertimbangan, ada ego yang berjalan. Jadi ya kangen gak manusia. Sempet ada rasa kangen. Gua pasti ada lewat di kepala gitu momen-momen. Ih gue pengen ngumpul. Ada nggak? Atau tai lah semua ini. Terlalu kasar kalau tapi kalau tai terlalu kasar. Tapi kalau boleh milih, oke, jawaban yang tai oke. Ya udahlah, semua punya kehidupan masing-masing udah. Ya kalau mau jawaban jujur dari gua nggak ada. Oh iya. Nggak ada keinginan itu, karena maksud gua lu udah punya kehidupan, udah punya pilihan, saling menghargai satu sama lain aja. Bukan gue bilang pilihannya jelek atau buruk, enggak, udah. Misal seandainya someday ada acara besar di satu stasiun TV, Cagur harus main.
Se-M masing-masing. Ambil gak? 2M. Serius. Gila. Gue sih ambil ya. Pala gue yang ambil. Sini lah pras cakur. Pras cakur. Jadi keset. Dapat duit ini. Se-M. Gila Pak. Idealis tuh. Enggak lah, enggak. Tapi pernah ada percobaan begitu dari TV? Ada, cuma apa ya? Sudah terlalu berjarak. Oh, udah terlalu berjarak sih menurut gua ya. Sudah berjarak, nggak ada komunikasi. Terus Terakhir kapan berkomunikasi sama Pak Denny deh? wah, kapan ya? Anjir, hampir lupa bro. Ya karena cuma ketemu di ketawa-ketawa. cuma ketemu di lokasi. Yang sama Bunda ya waktu itu ya? Pas kapan ya, Seng? Hah? Di lokasi. Iya, di lokasi kapan? Iya, di Trans 7. Puasa ya? Puasa ini? Oh, pas puasa. Puasa ini? Sama Pak Narji? Wah, nggak tahu. Udah nggak pernah. Nggak mau nanem bareng apa gitu. Nggak, gue takutnya kalau gue ikut nanam bareng takutnya tiba-tiba diajak masuk PKS. Nah, itu dia. Apakah itu salah satu faktornya? Apa? Per apa? partai-partai ini. Ya itu pilihan. Kalau gue kan nggak menyentuh itu. Apapun itu lu nggak akan masuk ke sana. Pras, nggak usah itu. Lu, misalkan nih, lu mau mencalonkan diri jadi let's say bupati aja. Terus tiba-tiba lu nyamperin gue, bang, boleh gak minta video greeting? Gue akan nolak. Gak usah lu, bokap lu, atau tetangga lu, atau om lu mau jadi RT, gue akan nolak dengan sopan. Karena maksud gue gini, gue terlalu mau nggak tahu ya, mungkin gue terlalu idealis atau gimana. Cuma Idealis buat gue era sekarang ya, lu punya follower. Dari sekian juta follower lu, bohong 2 orang 3 orang nggak ngikutin apa yang lu pakai, apa yang lu pilih, Iya benar. apa yang lu pikirkan. Benar. Kalau pilihan kita bagus, oke. Iya. Tapi kalau ternyata enggak gimana? Gue sih ngerasa bertanggung jawab dengan pilihan gue. Betul. Makanya Betul dari sekali. zaman Soeharto. bukan kelamaan mas. Gue memang ada. Pada saat demo 98 gue ikut. Ya ikut. Tapi maksudnya itu terlalu mundur. Sorry. Waktu ada kampanye presiden. Ada apa ya? Bisa dibilang aktivasi untuk mendukung. Gue diminta oleh orang yang di area kita, area entertain yang berpengaruh. Terus gue yang ya gue mengidolakan orang ini gitu. Dari zaman gue muda tuh gue mengidolakan gitu. Tiba-tiba ayo bikin sesuatu buat ngedukung ini. Gue awalnya bilang yaudah deh, ntar gue ke tempat lo, kasarnya gitu. Tapi hati gue tuh nolak, berat sampai akhirnya wah nggak bisa nih, gue telepon, maaf ya gue nggak bisa. Nggak bisanya lu langsung berat hati gua tuh. Iya, gue nggak nyentuh politik. Berarti lu jujur banget orangnya. Iya, gue bilang gue nggak nyentuh politik. Believe it or not, pemilu kemarin, gue tuh dapat tawaran 2, bupati sama wakil wali kota. Oh iya? Iya. Lu langsung nolak Yes. wali kota lo? Hah? Wali kota lo? Iya, gimana ya? Boleh deh pakai anting. Ngaruh. Dengar anting kali ya? Ngaruh. Bukan itu kali, maksud gue lebih ke arah gue mau ngapain gitu. Tapi lu ngikutin gak politik sebenarnya? Ngikutin. Kan ada orang yang ngomong gini, ya lu harus
sadar politik, karena politik itu yang mempengaruhi kehidupan lu ke depan. Betul, betul, paham banget gitu. Cuman semakin kesini gitu, kayak gue ngerasanya, aduh, apa ya? Apa yang salah sama negara kita gitu loh? Iya Sudah terlalu mengakar semuanya. Someday misalnya anak lu suka politik. someday. Lu kan family man banget nih ya. Yang nggak, gue denger Pak Wendy tuh nggak pernah marah sama anaknya dan support selalu. Someday dia sudah besar. Aku harus terjun nih Pak. Izinnya gitu. Izin. Gue sudah janji sebenarnya gue akan mensupport apapun keputusan anak gue. Kalau memang pilihannya dia seperti itu, ya monggo. Tapi gue harus pastikan sebelum dia melangkah ke situ, gue melihat memang ada hal baik yang bisa dia bawa, ada prinsip yang dia bisa teguh pegang. Jadi seandainya di dalam area itu dia tersingkirkan, it's okay buat lu untuk mundur. Karena yang gue takutin ketika udah masuk ke dalam sistem, kan pilihannya cuma dua. Menurut gue ya, ini menurut keyakinan gue. Satu, lu pegang prinsip lu, berbenturan lu cabut, mundur. Kedua, lu ikut sistem yang di dalam. Iya itu dia maksud gue. Kalau dia ikut sistem yang di dalam, ya gue jadi orang pertama yang akan minta dia untuk mundur. Wah, selama ini papa dukung aku. Kalau kamu benar, menurut aku ini benar. Menurut sistem yang benar. Tapi menurut papa tahu apa? Aku yang di dalam. Aku hidup lebih lama daripada kamu. Itu jawaban gua. Kamu cuma ngalamin berapa presiden? Papa udah banyak. Nah, tepuk tangan dulu guys. Kita pesan dulu dah. Siapa di sana? Bang Pras. Iya, siapa di sana nih? Nama saya Ling. Kepanjangannya Linglung. Pelawak, depan pelawak guys. Kirain depannya Alfa. Apa tuh? Alfa Ling. Kalkulator. Ya mau pesen nih. Aku pesen. Aku udah pesen sebenarnya tadi. Cuman ditanyain terus dari tadi. Pesen bang. Pesen lagi deh. Kopi sekarang. Obrolan ini nih harus ada kopi ternyata. Siap bang. Kalau Pak Wendy mau pesan apa? Baik-baik jadi anak. Pesan Nasi rendang, Minas. Terus minumannya ada kopi, teh, atau aku? Maaf, ada istriku. Jaga gua kopi hitam deh. Kopi hitam. Wah ngopi beneran. Kopi hitam 2. Gue jarang-jarang ngopi nih. Beneran. Akhirnya, seru ya. Kopi panas dingin? Dingin boleh. Dingin. Gua juga dingin dah. Siap. Oke bang Pras. Manis. Ini mau manis ya. Kopi manis. Enggak, gue manggil dia. Manis. Jangan terlalu manis. Iya apa? Pak Wendy itu kayak 1345. Apa tuh? Enggak ada duanya. Iya. Cek lu. Diam. Kita lanjut ya. Wah Pak, ternyata lu idealis itu. Sebelum podcast pun, Semoga tetap terjaga ya. Semoga tetap terjaga. Orang bisa berubah soalnya, Pak. terjaga. Iya, people change. Justru itu lebih ngeri tuh. Yes. Ketika wah, ternyata. Gue tahu nih era digital ya. Iya, betul. Pasti suatu saat mungkin omongan ini suatu saat akan jadi bumerang buat gue. Iya. Tapi gue selalu berdoa Allah selalu jaga Keteguhan hati gue. keteguhan hati gue. Kita nggak tahu 5 tahun lagi tiba-tiba
Gak kebayang sih Pras. Pakai Gue peci. zaman gue kuliah, gue pernah jadi paling tinggi jabatan yang gua pegang itu ketua unit kesenian mahasiswa tingkat universitas. Itu yang paling tinggi. Jabatannya di rumah memang serem. Maksud gue itu paling tinggi jabatan. Dan itu pun gue terpilih bukan karena gue jago ngelobi, bukan karena gue jago organisasi, bukan karena gue jago untuk mengakomodir apapun kepentingan teman-teman buat kemajuan bersama, bukan. Gue kepilih cuma gara-gara setahu gue supel, gue menyenangkan, gue rame, gue banyak temen, udah that's it. Berarti kan leadership itu ada sebenarnya. Iya, gue harus akui. Tapi untuk ke arah yang sana, no. Enggak, no. Oke. Semoga kejaga ya idealisnya ya guys ya. Iya, amin Oke. amin. Amin. Dan lu pun punya hak. Nih sekarang gue ngomong, lu pun termasuk karena lu udah kenal sama gue, lu punya hak ketika misalkan tiba-tiba menurut lu gue udah mulai ke arah sana, lu punya hak buat mengingatkan gue juga. Dan gue butuh untuk diingatkan. Gue ingetinnya dari YouTube aja ya, Pak. Iya. Pernah ngomong ini loh, Pak. Boleh. Tapi semoga ya Allah. Enggak, bukan maksud gua gini. Kan kita nggak pernah tahu ya. Iya benar. Allah tuh menguji kita dengan cara apapun, kita nggak tahu. Bener. Itu dia. Semoga ini menjadi afirmasi positif buat gua bahwa artinya gua memang bukan tanpa alasan sih Pras. Maksud gua gini. Bertanggung jawab buat orang banyak itu nggak mudah. Iya. Gua menjadi diri gua aja, gua tidak bisa menyenangkan banyak orang. Kita jadi manusia normal, nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Iya. Ini kita lingkungannya kecil loh. Iya, setuju gue. Gak usah jauh-jauh. Ini pada saat kita ngobrol, pada saat kita ngelawak segala macam, nggak semuanya ketawa. Bener. Pada saat kita Ada ngobrol aja. serius, nggak semuanya melek. Iya. Pasti ada gitu. Iya. Nah gua orangnya apa ya? Nggak mau. Akhirnya apa yang gue lakukan mengecewakan orang gitu. Jadi maksud gue cukup sadar diri. Sama persis ketika misalkan ditawarin waktu itu sama Ajis, ditawarin stand up di Jambore. Iya. Wah itu bebannya luar biasa menurut gue. Lu deg-degan Pak? Banget Pak. Masa dengan sudah ribuan panggung, ribuan acara yang sudah lu bawa. Kan beda dunianya. Iya sih. Gue ditawarin off air, suruh stand up segala macam, selalu gue tolak. Karena buat gue ya itu udah tempat gue di sini gitu. Belajar nggak apa-apa gitu, tapi untuk kayak secara profesional kayak enggak lah. Tapi lu penasaran gak sih? Ini jujur nih. Jambore gue ngeblank. Oh iya? Lu ada gak sih? Enggak ya? Gua telat datangnya. Gue ngeblank. Kerasa gak mau penonton menurut lu? Kerasa lah. Oh iya? Gue bawa botol minuman. Kenapa batuk? Nggak takutnya kode gitu. Kayak nggak menarik deh obrolannya gitu. Gue nggak enak. Sensitif banget. Orang sampai batuk gak boleh. Nah, pada saat gue jadi gini, gue bikin materi di Kombut sama Ajis Doa Ibu, Wawan. Wah, Wawan Cikuk. Yuda Brajamusti. Wah, ngeri-ngeri itu. Ngeri kan? Iya. Dah. Materi udah jadi fix, final, bla bla segala macam dah. Berangkat Jogja. Itu gua asam lambung gua naik. Bah. Iya pasti. Terus hari H di mobil ngapalin, ngebadanin. Di tempat makan, bini gua makan sama temen-temen gua. Gua ngebadanin, mondar mandir. Balik lagi ke mobil, ngebadanin, set. Udah. Aman, kata bini gua, aman sayang. Aman, udah bismillah. Set. Diajak ke belakang, deng. Ngelihat Diki muntah. Wah. Ngelihat Arif Brata mondar mandir. Kaki gua sepanjang di belakang tuh Goyang terus. Anjir, tangan gua dingin. Kata gua, ih, emang megang es batu ternyata. Ya aduh. Dingin gitu gua bilang. Bini gua megang tangan kan. Terus gua makin marah.
Karena yang dipegang kan tangan Diki, maksud gua kan tangan gua gitu. Udah pegang tangan gua. Masih Masih. Ada celah. Dikit lagi. Pegang tangan nih, akhirnya pegang tangan, set. Makin gak tenang. Karena yang gue pegang Diki. Aneh. Jadi Diki pindah tempat ternyata sama diri gue. Udah. Panggilan nama gue. Dipanggil, gue perform setelah Diki. Masuk ke atas. Naik ke atas, set, ke stage. Dang. Wah tuh orang tuh. Gak berani gue ngeliat penonton. Gak berani gue natap mata penonton. Oh iya Pak. Ih, gila. Gue bilang anjing ajis tai. Gue bilang. Karena gini, yang menjadi beban gue Pras. Nama besar? Yes. Gue mempertaruhkan 20 tahun gue berkarir untuk satu hari. Indonesia men. Ya. Ada bagus 1000, jelek 1, jelek yang diingat. Wah itu beban banget. Lo tahu yang gue ngeblank. Jadi gue harus ngebahas apa? Set. Kosong tuh tiba-tiba. Kosong tiba-tiba. Dang. Gue nggak berani ngeliat siapapun gitu. Ada botol air mineral kecil, gue ambil set. Bro, tenang. Baru gue inget, oh ini. Gue tutup lagi. Ya gue minum, gue tutup lagi. Sampai akhirnya tapi di situ gue langsung si anjing goblok, gue buka gue nggak minum, tawa udah. Tapi di situ tuh kayak dang sampai akhirnya selesai. Menurut gue ya, secara LPM-nya aja kayak anjing kurang sih bangsat. Kita sebagai komedian tahu kita kurang dan kita sukses, bener. Yes. Dan itu kalau dia tidak sukses, tidur tidak nyenyak. Pada saat gue gabung Cagur, Weh, sabar, motor itu Pak. Motor Pak. Sensinya langsung Pak. Iya. Batuk Pak. Ngegas salah. Iya. Apa? Berapa? Gue lupa deh pokoknya episode keberapa chatting tuh setelah gue gabung. Satu episode gue nggak lucu Pras. Ada momen kan gue ada alarmnya kan. Iya. Gue gak lucu bangsat. Waktu itu main sama almarhum Ateng. Wah. Om Ateng. Legend. Terus siapa lagi gitu gue lupa. Gak lucu gue. Satu episode gak lucu. Balik ke base camp. Gue curhat ke Bang Rudi Sipit. Waktu itu Bang Rudi Sipit tuh tim kreatif kita. Oke. Head kreatifnya kita. Bang. Sampai sekarang kadang masih kreatif juga kan. Iya. Bang. Gue mundur ya. Iya Bang. Iya. Bang gue mundur ya. Gue gak bisa Bang. Gue gak lucu anjrit. Gue gak lucu. Lawan kan cuma 1 hari. Iya Bang tapi aduh ya Allah. Rasanya gak lucu tuh gak enak banget. Iya. Beban banget gue. Gue gak mau ngejelekin namanya Cagur gue bilang. Mumpung masih baru. Mumpung orang belum tahu gue dan segala macam. Enggak lah Ben diceritain bla 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 segala macam dikuatin gitu. Sampai ada akhirnya gue melihat satu tayangan. Momen baliknya ya. Bounce backnya gue ketika gue ngeliat satu tayangan acara komedi, ada pelawak senior yang menurut gue pada saat itu gak lucu juga. gak lucu. Oke. Di situ akhirnya gue berpikir dia aja bisa gak lucu. Iya. Apalagi gue yang masih baru. Bener. Nah akhirnya itu nguatin gue. Ya udah dari situ gue belajar. Lu cukup keras berarti sama diri lu. Ketika ada satu kesalahan lu tuh bisa menyalahkan diri lu tuh berkali lipat berarti. Iya. Berarti tanggung jawab lu besar sebenarnya. Iya dong. Iya, karena gue nggak mau ngecewain orang-orang yang udah percaya sama gue sih Pras sebenarnya Pras. Iya, Itu sih sebenarnya. Itu susahnya komedian guys. Itu beratnya. Hari-hari kita tuh penuh deg-degan asli. Iya. Tapi sampai sekarang masih nggak Pak? Kayak di lapor Pak gitu. Udah, alhamdulillahnya gue sekarang udah autopilot. Oke. Jadi kadang-kadang YouTube tuh buat gue bisa jadi balancing. Oke.
Karena ketika di YouTube kan kita nge-build sesuatu Iya. yang benar-benar kita build. Deg-degannya di situ, berhasil gak ya? Iya. Kalau berantakan gimana ya? Kalau viewernya kurang gimana ya? Nah itu ada gitu. Tapi kan kalau di TV kayak ya kita punya tanggung jawab. Iya benar. Deg-degannya tuh tipis menurut gua karena semuanya udah autopilot secara acara. Lapor Pak, Brownies, BTS udah autopilot. Dengan ada teman-teman yang lain akan Teman-temannya juga membantu. saling support gitu. Jadi Iya. ya udahlah. Dulu juga masih nulis sama kayak anak-anak stand up. Dulu awal-awal nulis, Pras. Nulis terus itu Pak. Nulis. Entah kapan keluarnya gitu. Enggak. Let's say biasa kan besok syuting nih. Iya. Nih cagur bisa sampai pagi. Oh iya. Ngebeda naskah. Jokes per jokes, kalau istilah kalian stand up kan rules of three kan. Iya, rule of three. Rule of three. Itu dibikin. Jadi ntar Nadine ngomong apa, Denny ngomong apa, punchline-nya gua. Iya. Terus sebaliknya gua ngomong apa, punchline-nya di Narji. Itu dibikin. Jadi 70% kita udah ada senjata di atas kertas. 30% improvisasi. Gokil. Berarti nulis juga dulu ya Pak. Awalnya nulis. Berubah menjadi tidak nulis. Gua alhamdulillahnya kayak masih dikasih rezeki luar biasa sama Allah. Karena gua orangnya observer. Oke. Jadi apa yang lu omongin, Iya. gua cerna bentar di otak gua Langsung. mainin. Itu juga terjadi bukan gue pengen, tapi proses. Karena waktu nulis, ketika ngelawak bareng, tiba-tiba lawan mainnya lu. Iya. Kenapa tuh? Pintu Pak. Woi, pokoknya jangan ada yang gerak. Diam semuanya. Ini orang saya di sini. Tapi gue memang, Ngadu kopi tolong jangan sampai bunyi. tapi percaya gak? Gue bisa marah loh, gue bisa negur orang ketika syuting, lu berisik, Ya sama. Itu mengganggu ya Pak ya. mengganggu. Bener. Gue nggak. Gue Nggak bukan bisa gua. menyamanya. Gue nggak bisa. Sama berarti gue sama Pak Wendy. Berapa kali gue. Ini nih ngobrol berdua nih. Kedengeran aja bisiknya nih. Mati lo ntar sama gue ntar. Iya. Sekarang udah biarin aja ketawa aja gue. Ntar selesai nih. Lo kalau mau ngobrol keluar anjing. Jangan di sini. Gue tuh kepecah gue. Iya bener. Susah. Gue juga setiap podcast deg-degan anjing. 5 tahun gue podcast sukses gak nih? Bayangin tiap hari. Gimana kalau tamu Pak Wendy tadi? Gimana kabar Pak? Baik. Mati gua. Tadinya sih gue pengen coba gitu, cuma Jangan, kata Pak. gue gini, ya kan gue juga lagi capek, ngapain? Ngebuang tenaga gitu. Hari ini mohon Iya. maaf. Pak Wendy harusnya istirahat karena libur. Terus Iya karena libur harusnya. Enggak gini. Harusnya libur hari ini. Lapor Pak. Terus masuk schedule dari teman-teman tua kreasi. Oke gue yain. Karena waktunya alhamdulillah dapet. Bersyukur gitu. Tapi karena minggu lalu gue sakit. Jadi gue diminta sama lapor Pak untuk gantilah dalam tanda kutip. Jadi hari ini masuk. Makanya akhirnya jadinya malam gitu. ya Allah, maaf ya Pak Wendy juga. Enggak apa-apa, gue yang minta sakit. maaf. Gue minta maaf. Laser katanya. Enggak, gue Titit ya Pak ya? enggak. Apa deh? Habis. Kalau gitu mah habis. Bini gue dapat apa? Iya. Bini gue cuma di kamar ngipas-ngipas sama apa. Iya. Enggak. Ginjal ada ginjal. Batu ginjal ya, Ada Pak, ya? ginjal di kantong kemih sama di ada batu di kantong kemih sama ginjal. Ginjal. Tapi Tapi sekarang ukurannya kecil. udah aman. Udah aman. GERD juga ya Pak ya? GERD udah Kelar. kelar. Sebenarnya udah kelar. Cuma ini gue nggak ngerti mungkin kayak efek dari obat. Obat kemarin gue tindakan dari Dokter. dokter karena kan pakai mesin ya. Iya. Mesinnya juga pakai radiasinya kuat Iya. banget karena dia bentukannya kayak Tabung apa? ya kayak tabung. Kayak inilah kayak roll on buat ketek tapi dia bentuknya besar setengah ditempelin ke badan. Enggak digini-giniin tapi taruh ditekan. di situ. Kayak infrared gitu Iya, apalah gitu. Ditekan baru berasa tuh. Nusuk-nusuk dia. Iya, laser-lasernya. Ngaruh ke GERD sedikit enggak? Obatnya Oh, ternyata yang membuat. cukup keras ternyata Iya. obatnya. Nah, sisa-sisa GERD-nya masih ada nih. Sehat Nah. selalu. Gue mau cerita juga tentang GERD. Gue dulu bertahun-tahun GERD.
Sampai akhirnya Jangan ngobrol. Sini. Anterin dulu. ini yang telepon tadi. Bukan lagi. Mas, udah 2 episode bajunya sama, Mas. Enggak lah. Udah. Ini aja udah. Enggak lo nggak. Saya mau pesan makan, masa aja baju nggak ganti. Mendingan beli buat baju. Iya. Oke, lanjut. Gitu. Gue dulu Gerd, asam gimana? lambung parah. Lucunya adalah akhirnya gue berobat ke Singapura. Sampai Singapura. Indonesia nggak kelar emang. Gak kelar. Berkali-kali gue masuk rumah sakit sampai bunyi. Sabar Pak. Gue baru pertama kali ya. Pantesan waktu gue main di WA semuanya gini nih. Wah itu penonton gue mah gue marahin. Pasti ada evaluasi. Kalau udah rame dikit pasti gue evaluasi. Evaluasi Iya. buat penonton dan evaluasi. Jadi sebenarnya itu kan sebenarnya bukan penonton yang gue jadi agensi, Pras. Iya. Gara-gara pandemi gue butuh penonton. Akhirnya dari 5 berkembang jadi 10 orang. Ya itu yang gue jaga. Gitu. Udah itu aja. Gue Terus itu tuh. gue ngebantuin mereka aja gitu. Keren. Jadi gue ngebentuk mereka jadi penonton yang bagus, yang solid, yang nggak ngeganggu, yang reaktif. reaktif, Iya. tapi juga yang dalam tanda kutip bukan yang sekedar kerja aja. Iya betul. Makanya itu yang gue jagain gitu. Karena gue bertanggung jawab. Balik ke masalah asam lambung. Oke. Berobat macam-macam. Sampai tahun lalu bulan puasa, kalau lu pernah lihat berita gue dibawa pakai ambulans. Iya. Nah itu titik paling parah. mencemaskan buat gue. Yang lu rasakan apa, Pak? Nggak bisa napas, Pras. Gue minum obat psikiater. Gue kan ke psikiater karena asam lambung. Gue ke psikiater karena asam lambung. Karena stres apa Iya gitu. kan asam lambung karena stres. GERD karena stres. Bukan makanan yang lu Nih. konsumsi. Lucu ceritanya. Masuk rumah sakit, gara-gara gue minum obat, sesak napas. Berasa obatnya tuh nggak ketelen. Jadi kayak nyangkut di sini. Sementara itu udah azan subuh. Lu bayang nggak? Jadi dan itu 2 kali kejadian. Kejadian pertama nyesek subuh, pulang ke rumah, telepon istri, Bun, buka ya, puasa nggak puasa ya, sakit. Ya udah minum aja, siapa tahu obatnya ketelen. Minum, ternyata enggak. Masuk rumah sakit UGD, infus, sembuh, langsung kerja. GERD katanya. Kejadian kedua beberapa hari kemudian sama persis, tapi lebih parah. Makin sesek sampai akhirnya gue mutusin dari tendean gue ke Medistra. Dari Medistra disuruh rawat inap, terus dibilang gue GERD. Gue bilang gue nggak mau, gue di rumah sakit dekat rumah gue aja. Biar keluarga gue tenang juga gitu. Bawalah pakai ambulans. Dadah. Dirawat, GERD lagi sampai akhirnya aduh capek deh gue. Nyari informasi, dapat rekomendasi dari Kiki Saputri. Berangkatlah ke Singapura. Sampai Singapura menghadapi tantangan baru. Gue kan fobia tinggi. Sampai Singapura, rumah sakit Mount Elizabeth. Cari dokternya. Ini berdua dong bini gue. Lantai berapa, Bun? 14. Mampus. Kenapa, Pak? Ya gue fobia tinggi. Kan itu gak kelihatan juga kalau kita di Gak lantai. bisa. Lu ngerasa tetap ini tinggi gitu. Sebelum gue hipnoterapi ya. Iya. Alhamdulillah gue udah hipnoterapi. Pakai hipnoterapi sampai hipnoterapi. Iya. Karena gue segitu parah. Gue lewat jembatan penyeberangan aja. Gue gak nyampe-nyampe. Gampang itu. Gue gak nyampe-nyampe. Pas gue liat emang gue belum jalan sih. Aduh maaf ya. Tipis. Biar gak terlalu serius. Iya. Kayak obrolan politik ya, terlalu serius gitu. Gue lewat jembatan penyeberangan itu takut, Pras. Kan kebayang jembatan penyeberangan tingginya berapa sih? Gue takut. Gue tuh harus pegangan relnya. Atau enggak gue jalan cepet. Segitu gue takutnya. Gue kalau liburan harus nyari hotel maksimal lantai 3. Lewat dari itu lu gak mau. Lewat dari itu kan pasti ke atas lebih mahal. Jadi gue lebih ke
Dan lewat dari itu gue kalau bisa enggak. Tapi kalau terpaksa ya sudah. Wah, banyak banget pantangannya ya Bu ya. Dulu. Sekarang makanya gue mau berusaha buat ngobatin itu semua karena gue pengen nyenengin keluarga gue, bawa anak-anak gue Iya. kemanapun mereka mau selama gue rezekinya ada. Pesawat gimana Pak? Sama. Kan bokap gue ya, GERD-nya bisa kambuh karena naik pesawat. Lu cuma takut aja? Atau gimana? Iya sama. Gue tuh bisa kayak apa ya? Wah nggak bisa dijelasin sih Pras. Tapi sekarang udah aman. Sekarang masih 50-50 sebenarnya. Gue hipnoterapi sama masih dibantu obat tidur. Hipnoterapi itu gimana terapinya? Lempar seling? Enggak dong. Enggak terlalu seling. Sering. Ya, tipis-tipis. Gambaran politik. Enggak maksud gue ya dihipnotis. Gue disuruh tidur. Ya udah dikulik kenapa. Dan Nah. itu ngefek, membaik. Membaik. Alhamdulillah. Gue rasain ya kan step by step ya, nggak bisa langsung brek gitu. Cuma kayak gue sekarang misalkan let's say di lantai 3, lantai 4, ya kaki gue aman, nggak ngerasa geter, nggak ngerasa. Gue naik lift aja takut. Lift Gue naik lift harus ada pegangannya. yang ada pegangan Ada samping relnya. ini. Dan itu kalau gue naik lift, megangnya kenceng banget pasti. Tangan gue bisa sakit, saking kencengnya. Iya Pak, gue baru tahu. Bener. Kalau nggak ada pegangannya, Ya, gue mau makan apa? Ya, ada pegangan, minimal cepel lah gitu. Maksud gue gitu. Ya, gue kalau nggak ada pegangan sebisa mungkin sih enggak gitu ya, sebisa mungkin enggak. Tapi tadi pagi ada acara anak gue di sekolah, liftnya acara di lantai 4, liftnya nggak ada pegangan. Terus gue harus pulang duluan karena ada meeting di Brownies. Nggak ditemenin bini gue. Biasa kalau ditemenin bini gue pasti pegangan tangan kan. Iya. Bini gue tahu. Tapi ya udah gue pulang duluan. Anak gue cuma nganter sampai depan pintu lift. Ya udah. Bismillah aja. Aman. Aman Udah ya? membaik. Tapi kan aman kan? Aman. Makanya gue bilang sebenarnya semua tuh ada di sini. Iya. Ketika gue ke Singapura, dokternya bisa bahasa Indonesia. Terus dia ngomong, dia nanya kenapa kamu? Gue ceritain begini. Oke, kita WSG. Menurut gue laki pak. Gue udah yakin kesana. Timingnya pas banget aja. Gak pernah salah timing. Terus udah WSG, selesai WSG, ada ditemenin istri gue juga. Lu tahu gak dokter ngomong apa? Kamu takut mati ya? Dokternya ngomong gitu. Iya, dia cuma gitu doang sambil ketawa-ketawa. Kamu takut mati ya? Dan lu setuju? Iya. Kamu takut mati ya? Hey, it's okay. Masalahnya bukan di perut kamu, tapi di sini. Oke. Jadi sebenarnya mungkin pada saat gue nelan obat itu sebenarnya nggak apa-apa kalau gue tenang. Lu gak tenang minumnya. Yes, karena gue overthinking, panikan, anxiety. Nah itu mindset itu dirubah sama dokter itu. Jadi gue balik dari situ, alhamdulillah. Ada momen juga ketika gue minum obat tiba-tiba kayak ngerasa ketahan gitu. Oke, gue tenang, ini nggak apa-apa, tenang, udah Aman. aman. Nah ini dia. Ini muncul semenjak menjadi komedian atau gimana? Semenjak Nama sudah mulai membesar dan ada ketakutan bla 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 bla, gue tidak lucu dan lain-lain. enggak sih, semenjak berkeluarga sih. Semenjak berkeluarga. Parahnya bukan karena bunda. Semenjak berkeluarga sih Pras. Sebelum keluarga gue Pras. Bukan ke arah situ, tapi lebih ke arah gini. Klarifikasi. Gini, waktu gue belum menikah, apapun yang terjadi, kan semua gue tanggung sendiri, Pras. Iya. Satu gue tanggung sendiri, dan gue nggak ada yang gue tanggung selain keluarga gue. Iya. Kayak nyokap, bokap, let's say misalkan gitu, atau saudara-saudara gue, let's say misalkan gitu. Ketika udah berkeluarga, gue si overthinking ini
semua akhirnya makin Mengganggu ya. bukan mengganggu ya. Salahnya di gua sebenarnya. Kalau gua nggak overthinking, kalau Sebenarnya gua nggak ada apa-apa sebenarnya sebenarnya. nggak ada apa-apa. Tapi lu takut ini, takut ini, Iya takut iya. itu. Sebenarnya salah satu buku yang pernah gue baca yang menenangkan gue tuh Latazan. Jangan bersedih. Dan itu menenangkan lu. Bikin gue sedih. Karena Kan menenangkan. Bikin gua sedih. Apa dibaca? Gak, maksud gue gini, bikin gue sedih adalah sebenarnya ada satu quote yang selalu gue ingat dan selalu gue omongin gitu ke orang-orang. Tapi susah dipraktekin. Apa itu, Pak? Jangan ingat masa lalu karena udah gak bisa dirubah. Aduh. Jangan pikirkan masa depan karena belum terjadi. Pikirkan apa yang terjadi hari ini, karena hari ini menentukan masa depanmu. Nah gua kadang memikirkan masa lalu, kadang memikirkan masa depan. Gua gak fokus sama masa hari ini. Apa yang lu pikirkan pada masa lalu? Dendam apa yang tidak selesai di masa lalu? Ya mungkin. Atau mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang gue buat. Itu masih mengganggu pikiran lu. Mengganggu Wah. buat gue. Karena maksud gue kan Wah. bertambahnya umur pras. Iya, buat iya, gue kan iya. kayak aduh harusnya gue gak gini ya waktu itu. Kadang-kadang tuh muncul gitu. Dan itu bisa lama banget, Pak. Yang masa yang lama banget. Bisa. Wah. Terus mikirin ya kasarnya gini. Mikirin pesawat, takutnya ntar turbulence, takutnya ini, takutnya itu. Belum segala terjadi macam. padahal. Padahal gak terjadi. Belum terjadi dan mungkin gak terjadi. Iya. Cuma ya gue juga gak ngerti, gue gak paham gitu. Tapi ya balik lagi. Gue bahkan yang membuat gue sedih pernah waktu itu gue ngomong heart to heart sama bini gue. Kayak waktu gue belum berani berobat dan terbang jauh ya. Kayak pergi deh sama anak-anak. Pergi. Biar aku jaga rumah aja. Biar aku cari uang aja. Kamu pergi. Jangan sampai ketakutan aku menghentikan langkah kalian dan anak-anak mengenal dunia. Karena gue pernah baca anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak dunia. Anak-anak milik dunia. Kita gak boleh ngebatasin langkah mereka. Mereka mau kemana selama kita masih bisa. Kita support gitu. Gue sampai ngomong gitu sama bini gue. Aduh, karena segitu bebannya buat gue kayak aduh ya Allah, cuma gara-gara gue takut anak gue mau ke Jepang gak bisa, anak gue mau ke Singapura gak bisa. Tapi justru perkataan itu tuh yang sakit buat. Iya. Aduh. Dan istri gue bilang ya gak, terus masa anak-anak pergi tanpa kamu. Makanya beban waktu gue ke Amerika gue sampai nangis gitu. Karena gue ngerasa wow, ini perjalanan terjauh yang pernah gue tempuh. Tapi pelan-pelan ya gue bersyukur. Maksudnya gue selalu bersyukur dapetin istri gue yang dipaksanya dia itu adalah hal baik buat gue ternyata. Kalau gue gak dipaksa mungkin gue cuma muter-muter Jakarta. Kalau gue gak dipaksa sama keadaan, kalau gue gak dipaksa sama keluarga, mungkin gue cuma main di Pulau Jawa. Gue gak pernah ngelangkah kaki gue ke dua negara yang gue pengen banget datengin, Jepang dan Inggris. Gitu loh. Jadi maksud gue hal-hal kayak gitu kan, ya kita kan laki-laki Pras. Iya. Bohong lo gak mikirin anak lo, istri Iya, lo, betul, pekerjaan, betul. Bener. karyawan lo, Waduh. temen-temen lo. Bener. Mengganggu. Cukup. Iya, bukan mengganggu ya guys ya. Sorry. Gue ini tanggung jawab gue. Maksud Iya gue. betul. Iya, betul. tanggung jawab gue. Artinya kan masuk ke kita dong. Apalagi kita kan at the end menjadi pemimpin buat semua. Jadi pemimpin di keluarga, Iya. jadi pemimpin di teman, jadi Iya. pemimpin di perusahaan. Iya. Semua Bener, tuh ada di kita gitu. Kayak Olda, Bang, Tikum jam 10 malam ya Bang ya. Tai, bercanda ada mau gue aman. Santai lah dah. Masa gue gak mau kerja. Iya bener. Tenang lah. Kalau gue sih jadi lu gue bilang nggak ada bercanda, gue sih nggak ada bercanda. Jam 10 malam gila kali lu. Orang ngewe tuh ngobrol. Ya itu mah marah. Ya itu yang Nah, marah. makanya maksud gue. Astaga. Kita ada SNI guys sebelum closing. Gila tapi give applause buat Pak. Gua gak bisa bohong, hari ini gua banyak banget yang gua dapet ya. Obrolannya bukan hahaha hihi. Tapi gue udah yakin obrolannya akan seperti ini dengan karakter orang yang seperti ini. Jujur.
Gue tuh Tapi lo jago sih Pras, gue harus akuin. Jago ngulik lo, maksud gue. Gue termasuk orang yang males sebenarnya, cerita-cerita serius tuh males gue. lu jarang di podcast soalnya Pak. Nah itu. Jarang banget. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak. Mau datang ke sini jam segini loh. Gue mau Karena karena terima kasih banyak. gue mau alasan gue mau ke lo sebenarnya salah satunya yang paling utama adalah ketika gue lihat di Instagram, oh Pras sudah follow gue, oke gue mau. Kan gue takut maksud gue. Iya, Gue belum- kan orangnya belum kenal. Iya itu dia. Kan kita sebenarnya sama Pras. Bener, Mungkin bener. orangnya bukan Gak yang enakan. Iya, Gua bukan gak orang yang enakan gua. baru kenal Sumpah. yang Iya nggak betul, bisa betul, gue. betul. Gue kadang dibilang orang, wah Prasnya tegang banget. Ternyata di luar, maaf guys, gue ternyata tidak seasik itu mungkin gitu. Mungkin dia Gila. bener. Wah terima kasih banyak. Gue sebenarnya nggak mau selesai gitu, tapi udah terlalu malam guys. Oh udah anjing, harusnya siang ini. Berapa menit? Ini itu Pak ada durasinya. Ya ayo lanjut nggak apa-apa. Anak di rumah nungguin. Jangan. Lu pikir gua nggak punya? Enggak, anak bapak maksudnya. Anak bapak maksudnya. Anak gua nungguin di rumah lu. Oh. Sorry. Oke. Aduh. Tapi gue tanya lagi. Berarti lu orang yang sebenarnya orang yang paling serius. Bener gak? Orang yang paling kaku sepertinya. Nggak tahu ya. Kalau kaku gua nggak tahu ya. Tapi mungkin buat orang-orang baru yang baru kenal gua, pasti kesan pertamanya tuh sombong, angkuh. Karena memang ya gue bilang, gue di lawak dan di kehidupan gue tipikalnya observer. Gue ketemu, gue masuk ke, misalkan gue masuk ke area ini, ya gue nggak bisa langsung so asik Cerna dan dulu. segala macam. Gue lihat dulu, oh, orang ini, Beradaptasi dulu. iya orang ini gerakannya begini, dia bisanya bercandanya kayaknya begini deh. Sama. Habis itu baru. Bener. Gitu. Makanya podcast gue teman-teman ya. Kadang di episode ini lucu banget. Kadang di episode ini biasa aja. Gue ngikutin alur si tamu gue. Betul. Nggak bisa gue paksa. Ayo kocak. Nggak bisa. Gue dari salaman aja. Dengan pengalaman yang udah ada, gue bisa tahu energinya sampai mana. Nggak bisa ditekan, dipus terus. Jadinya gue so asik. Benar. Itu yang gue takutkan. Ini gue baca ya. Dari Selfie. Asalnya dari Usul. Kocak. Asik. @v Elvazea. Gue mau cerita di umur gue yang udah masuk kepala 3 masih belum ketemu jodoh. Jangankan pacar, orang yang gue suka juga nggak ada. Ada ganti aja dah. Kalau ada yang deketin bawahnya seuzon dan trust isu aja. Jadi males juga mau kenalan sama orang baru. Sampai akhirnya kemarin adek gue lamaran duluan. Adek gua cewek dan 5 tahun lebih muda. Sedih sih, tapi daripada diburu-buru, mending dia duluan aja. Ini curhatnya. Itu nggak ada pertanyaannya. Fine. Calon suami yang masih nggak tahu di mana, tolong Sherlock. Nah ini dari Selfie ya, tolong Sherlock. Oke, gue bacakan. Ini kalian bisa isi ini di Kejar Restoran Food Space ya teman-teman, alamatnya di sini dan ini menu makanannya teman-teman. Terima kasih. Ini Jatuhnya built in ya. dari Kia. Jujur, kehidupan after sekolah sangat melelahkan. Wah. Bapak sekolah fokus gak dulu? Enggak Sering bolos gak? pernah. Gak pernah bolos. Enggak pernah bolos. Berarti lu Lempeng sekolah gua. aman-aman aja. Ya emang lurus aja begitu sih. Aman-aman aja. Gua tuh apa ya? Anehnya gua tuh Lu gak ngikutin teman-teman yang bader gitu apa? nih. Gua tuh setiap di sekolah itu hampir dikeluarin dari sekolah. Ada aja masalahnya, tapi sebenarnya lebih ke arah ngikut-ngikut aja gitu. Contoh nih misalkan zaman dulu kan ada namanya stensil.
Iya. Ya, buku, Buku. ya begitulah. Iya. Buku biru lah ibaratnya Benar. gitu. Kalian cari aja dah. Ya. Maksudnya apa gitu. Iya. Nah, waktu zaman SMA nih kan digilir. Misalkan punya punya lu. Gue Ceng, pinjam. iya. Habis gue pinjam, nih pinjam. Iya. Pinjam. Nah, yang tolol adalah teman gue yang terakhir. Pelajaran kimia. Gurunya killer. Lagi ngejelasin. Dia baca stanza. Dia baca buku jorok. Iya. Gini. Set. Nah, Ketahuan. pas dia lagi begini, dia mungkin lagi di puncaknya nih. Iya. Lagi kayak menggeliat-geliat gitu kan. Ya kan? Lagi puncak-puncaknya nih, set. Guru kimianya udah di sebelah. Ketangkap lah. Ketahuan. Di tracing. Dari siapa? Semua. Termasuk gua. Ya Allah. Tuh, kata gua mah anjrit gitu. Gua modelannya kayak begitu. Terus misalkan coret-coret tembok. Iya. Saya pakai spidol. Tulisannya juga kecil. Nama gua waktu itu apa ya? Waktu SMA tuh Bandot kalau nggak salah gitu. Bandot gitu. Bandot kecil. Gak ada guru yang lihat. Terus Temen gua teriak. Wah, WD coret-coret tembok deh. Wow, parah deh. Sambil bercanda. iya. Guru Datang. datang balik lagi. Panggil. Mau dikeluarin dari sekolah. Kata Iya. gua, ya Allah ya Karim. Duh kayak gitu-gitu. Bukan yang gua Padahal masuk ngapa-ngapain. terus nih ya. Nggak Masuk. pernah bolos, nggak pernah Ketua apa-apa. kelas. Waktu gua coret-coret gua wakil ketua kelas. Iya Allah. Berarti emang udah memimpin dari dulu. Ada Pak arah-arah ke sini. Anjing lo. Ngapa seneng banget sih? Nih pertanyaan terakhir nih ya. Dari Ucok Slang. Namanya Ucok Slang. Ngefans sama coklat biasa tuh. Oh ya sorry. Bang, biji gua astaga. Allahu Akbar. Luka gara-gara pas boker di sungai dipatil ikan. Mohon sarannya bang, baiknya dioperasi atau diobatin aja. Please saran terbaik. Kata gue mah yang diobatin ikannya. Tepuk tangan dari ini. Pak Wendy jago dikejar setoran. Terima kasih banyak Pak Wendy. Hari ini seru sekali, gua ngobrol panjang sekali. Pada akhirnya kita makin tahu karakternya Pak Wendy teman-teman ya. Pokoknya kalau ketemu Pak Wendy jangan berisik. Terima kasih Pak Wendy jago dikejar setoran. Terima kasih banyak.